Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Rio. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS dari Mobile Programming, yaitu tentang perancangan aplikasi mobile iKantin UPN Veteran Jakarta menggunakan Android Studio. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Nuraini Azizi Rahim dengan NIM 1810512046, ada Arik Altaf dengan NIM 1810512061, Wahyu Suseno dengan NIM 1810512062, Talita Nur Saida dengan NIM 1810512063, Medina Nurul Zahra dengan NIM 1810512067, Anissa Zakiyah dengan NIM 1810512074, dan Ezra Pascalis Revanus dengan NIM 1810512075. Mana pada pembahasan kali ini mengenai aplikasi iKantin UPN VJ akan membahas 3 bahasan, yaitu tentang pendahuluan yang terdiri dari abstraksi, keunggulan, dan manfaat, lalu pembahasannya akan tentang aplikasi dari iKantin itu sendiri, baik dari user interface dan demo aplikasinya, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, saya Ezra Pascalis Revanus akan menjelaskan tentang bab satunya, yaitu pendahuluan. Abstraksi. Jadi penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu katalis dalam melaksanakan berbagai proses kegiatan sehari-hari, mulai dari pengelolaan dokumen, administrasi, transportasi, konsultasi kesehatan, hiburan, dan segala bentuk transaksi jual beli. Salah satu faktor pendukung dari teknologi informasi yaitu smartphone dan penggunaan koneksi internet yang saat ini menjadi sarana pendukung utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Perancangan dan pembuatan aplikasi berbasis mobile menjadi langkah yang tepat untuk memaksimalkan penggunaan smartphone dan koneksi internet untuk memperoleh kemudahan dan keuntungan. Dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka UPN Veteran Jakarta, sudah menyiapkan sejumlah fasilitas dan regulasi terkait protokol pandemi COVID-19. Bukan hanya dari penyedia fasilitas, protokol kesehatan saja, namun juga menyediakan strategi yang tepat dalam mengurangi penularan COVID-19. Sebagai bentuk nyata dukungan persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka, penerapan dan penegakan social distancing perlu ditinjau kembali dari berbagai aspek. Salah satunya dengan melakukan social distancing dan saat melakukan transaksi jual beli di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Aplikasi iKantin UPN Veteran Jakarta ini membantu dalam mewujudkan penerapan dan penegakan social distancing di wilayah UPN Veteran Jakarta dalam rangka mengurangi penumpukan massa pada saat jam istirahat dan jam makan siang di wilayah kampus UPN Pondok Labu serta Limo. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pemesanan dari aplikasi berbasis mobile dan setelah pesanan siap dapat mengambil pesanan di warung, toko maupun kedai yang dia pesan. Dengan implementasi aplikasi iKantin UPN VJ, diharapkan dapat mengurangi massa yang berkumpul pada saat pemesan dan menunggu pesanan siap. Aplikasi ini sengaja dirancang berbasis mobile agar penggunaannya dapat dengan mudah melakukan pemesanan dari mana saja, kapan saja, hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet yang mereka miliki. Baik, nama saya Nuraini Azizi Rahim dengan NIM 1810512046. Berikutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari perancangan aplikasi iKantin UPN VJ. Jadi keunggulannya itu salah satunya merupakan salah satu inovasi yang diterapkan di lingkungan kantin kampus Pondok Labu dan kampus Limo UPN Veteran Jakarta. Kemudian aplikasi ini dirancang berbasis mobile sehingga dapat memudahkan melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Selain itu aplikasi ini juga dirancang dan dikembangkan untuk penjual dan pembeli sehingga bisa memudahkan proses transaksi jual beli. Dan aplikasi ini merupakan salah satu bentuk nyata implementasi strategi social distancing di wilayah UPN Veteran Jakarta untuk membantu mengurangi rantai penularan COVID-19. Saya Wahyu Suseno dengan NIM 18105120062. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian dan deployment aplikasi ini. Yang pertama adalah dapat mudah proses transaksi jual beli yang terjadi di kantin UPN VJ, Limo, dan Pondok Labu. Yang kedua, mengurangi penumpukan massa atau orang-orang atau mahasiswa pada saat pemesanan dan pengambilan pesanan di kantin. Berikutnya, mempercepat interaksi yang terjadi secara langsung untuk mengurangi durasi kontak fisik, terutama pada masa pandemi ini.
Selanjutnya, membantu proses transaksi jual beli di kantin tercatat secara digital. Dan yang terakhir, membantu memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang apa saja yang disediakan dan dijual oleh kantin. Nama saya Anissa Zakia dengan NIM 1810512074 akan menerangkan mengenai pembahasan. Berikut ini adalah tampilan yang ada pada aplikasi e-kantin UPNVJ. Yang pertama ada tampilan login pada aplikasi e-kantin UPNVJ itu sendiri. Yang kedua adalah tampilan dashboard yang di dalamnya itu terdapat kategori, terus menu yang terakhir dipesan, serta rekomendasi menu untuk penggunanya. Lalu yang ketiga ada tampilan daftar warung yang ada pada kantin UPN baik di Limo maupun di Pondok Labu. Selanjutnya ada tampilan daftar menu, yaitu tampilan yang menampilkan menu-menu yang ada pada warung yang telah dipilih sebelumnya. Di sini contohnya itu adalah menu pada warung Nasi Bundo. Selanjutnya ada tampilan detail menu, lalu ada tampilan checkout. Kemudian di sini ada tampilan daftar pesanan yang sebelumnya menu yang dipilih itu telah di check out terlebih dahulu. Lalu terakhir ada tampilan check out. Selanjutnya demo aplikasi akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Arka Altaf dengan NIM 181051201. Di sini saya akan menjalankan aplikasi. Yang pertama itu ada halaman login yang halaman awal. Di sini login menggunakan share preference untuk menyimpan data login, itu username dan password. Jika tidak memasukkan username dan password, maka user tidak bisa login. Setelah login, maka ada tampilan awal dari aplikasi kantin UPN, yaitu halaman dashboard. Di sini terdapat judul aplikasinya, yaitu kantin UPN Veteran Jakarta. Lalu ada search, kolom search. Lalu di sini ada tombol like untuk melihat makanan yang disukai. Lalu di sini ada kategori untuk melihat semua kategori makanan, minuman, cemilan, dan manisan. Di sini ada terakhir dipesan, yaitu makanan yang terakhir kali kita pesan, dan di sini ada rekomendasi makanan yang dapat kita pesan. Lalu di halaman kedua yaitu di daftar menu. Di daftar menu ini terdapat berbagai macam warung atau toko makanan yang dapat kita pesan. Di sini contohnya kita akan memesan warung Nasi Bundo. Nah, di warung Nasi Bundo ini terdapat banyak menu. Ini tampilan menu dari warung yang tadi kita pilih. Di sini menggunakan recycle view untuk menampilkan data makanan yang telah terhubung ke database. Lalu di sini contoh kita memilih paket nasi rame 1. Lalu selanjutnya di sini ada detail makanan, yaitu di sini ada gambar makanan yang di bawahnya ada detail dari makanan tersebut. Lalu di bawahnya ada menu yang dapat kita pesan juga, yaitu di sini ada contoh nasi capcay dan detail dari makanan tersebut. Di sini kita bisa menambah makanan dengan mengklik tombol add. Lalu di sini kita klik lanjut. Nah, di selanjutnya di rincian pesanan di sini ada lokasi di mana tempat kita memesan, yaitu di UPN Veteran Jakarta Kampus Limo contohnya. Lalu di sini ada rincian pesanan dari ada nama warung dan nama makanan yang tadi telah kita tambahkan. Setelah itu kita klik pesan sekarang. Nah, setelah itu di sini ada halaman checkout, yaitu tampilan dari pesanan yang sudah kita pesan. Setelah itu selesai, lalu akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Talita Nur Saida dengan NIM 1810512063 akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari presentasi dan demo aplikasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis mobile dapat memudahkan penggunanya.
karena aplikasi dapat digunakan dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, melalui penelitian ini didapatkan pula proses pembelajaran dalam melakukan perancangan aplikasi berbasis mobile menggunakan Android Studio. Dalam melakukan perancangan aplikasi berbasis mobile, di dalam sebuah tim dibutuhkan komunikasi yang baik dan strategi kerjasama yang baik pula. Android Studio dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis mobile sekaligus proses pembelajaran mata kuliah mobile programming oleh mahasiswa. Sekian presentasi dan demo aplikasi e-kantin UPNVJ dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.